Ah, Pak Ref ngapain ke rumah saya? Maafin anak saya. Dia ngomong sembarangan. Revin gak mungkin salah, Bu. Dia adalah ayah Revin. Nak, mungkin kamu salah paham. Paman belum pernah menikah, apalagi punya anak. Gak mungkin salah. Ayah, lihat foto ini. Ini kan fotoku dan Alicia. Kok bisa? Kapan foto ini diambil? Anda salah lihat, Pak. Itu bukan Anda. Itu mantan suami saya yang meninggal. Kepalaku tiba-tiba pusing banget. Hah? Pak Ref, Anda kenapa? Revin, ambilin air buat Pak Ref. Baik, Bu. Gak perlu. Aku udah inget semuanya. Kecelakaan itu, pernikahan kita, dan anak kita Alicia. Hah? Ref, akhirnya kamu ingat semuanya. Alhamdulillah. Aku pikir kamu bakal lupain aku selamanya. Hah? Anda beneran ayahku. Aku bukan anak yatim lagi. Iya nak, aku adalah ayah kamu. Dan kamu bukan anak yatim lagi. Maafin ayah ya, udah lupain kamu. Tapi gimana kalau keluarga kamu tahu kamu udah inget semuanya? Mereka bakal pisahin kita lagi. Kamu tenang aja, aku yang sekarang gak kayak dulu. Aku udah punya kuasa atas hidup aku sendiri. Aku dengar kamu dijodohin dan mau nikah bulan depan. Semalam tunangan kamu ngancam aku. Ngancem apa? Dia bilang mau bikin hidup aku dan Revin menderita kalau kami gak jauhin kamu. Kurang ajar. Aku bakal bikin mereka semua membayar apa yang udah aku lewatkan selama ini. Nona gawat, Tuan Rev sekarang ada di rumahnya Alicia dan ingatannya udah pulih. Apa? Alicia sialan itu belum pergi juga. Dia gak takut sama ancamanku. Apa rencana Anda selanjutnya, Nona? Aku bakal pisahin mereka lagi. Seluruh harta keluarga Alterio harus jatuh ke tangan aku. Apa maksud kamu, Clara? Jadi kamu deketin keluarga kami demi menguras harta kami? Gawat, aku ketahuan. Kamu mau bahas apa, Rev? Aku udah tahu cara nemuin iblis di antara kita. Gimana caranya? Di buku ini dijelasin, kita harus bikin lingkaran ritual pemusnah iblis. Gimana cara gambarnya? Semuanya lengkap di buku ini. Kita tinggal ngikutin aja. Emang apa yang bakal terjadi kalau iblis masuk ke dalam lingkaran itu? Di sini tertulis, iblis yang masuk ke dalam lingkaran bakal terbakar dan musnah. Tunggu apa lagi? Cepat gambar lingkarannya. Aku udah gak sabar pengen masuk. Kamu gak takut terbakar, Evan? Justru itu, aku mau buktiin kalau aku bukan iblis. Aku bakal gambar lingkarannya. Tadi aku lihat ada cat merah dan kuas di belakang. Aku bakal panggil Alicia ke sini. Oke, lingkarannya udah selesai dibuat. Siapa yang mau masuk duluan? Udah jelas akulah. Aku gak terima. Kalian selalu nuduh aku iblis. Ya udah masuk sana. Kalau kamu gak terbakar, berarti lingkarannya palsu. Sialan kamu, Ruby. Oke, aku masuk. Tubuhku memancarkan cahaya warna-warni. Apa artinya? Di buku tertulis, manusia memancarkan aura warna-warni, sedangkan iblis punya aura merah. Hah? Berarti Evan manusia dong? Kita salah paham sama dia. Apa aku bilang? Aku ini manusia, kalian si ngotot. Sekarang giliran kalian. Kita semua manusia. Alicia, sekarang giliran kamu. Jelasin sama tante.
Apa semua kata-kata kamu tadi benar? Itu Tante salah dengar. Aku cuma lagi emosi aja karena Ref udah balikan sama Alica. Apa? Ref balikan sama cewek miskin itu? Ingatannya udah balik? Iya. Makanya aku kesel banget dan ngomong sembarangan tadi. Kamu tenang aja. Tante bakal yakinin Ref buat tetap nikahin kamu. Makasih ya Tante. Ternyata wanita tua ini gampang banget dibodohi. Aku gak mungkin salah denger tadi. Aku harus cari informasi tentang Clara. Nyonya besar memanggil saya. Julita, saya mau kamu selidiki Clara. Sepertinya dia punya niat buruk sama keluarga Alterio. Sepertinya Anda tahu terlalu banyak. Lebih baik Anda mati, Nyonya. Kamu sekongkol sama Clara. Apa yang kamu semprotin ke saya? Cuma obat bius dosis tinggi. Saya akan membawa Anda sekarang juga. Siapa di sana? Gawat itu Pak Ridwan. Sial, rencanaku gagal. Mariam, sayang, kamu kenapa? Aku cepat panggil Ref dan istrinya ke sini. Papa nelfon. Dia mau apa lagi? Apa dia tahu kalau aku ada di sini? Angkat aja sayang. Siapa tahu penting. Oke. Halo, Pak. Ref, gawat. Mamamu masuk rumah sakit. Ada yang mau bunuh dia. Apa? Rumah sakit mana, Pak? Aku bakal kesana jenguk Mama. Rumah sakit Arcadia, Presiden Suite, dan juga ajak istrimu ke sini. Ajak Alica. Apa Papa yakin Papa gak bakal misahin kami lagi kan? Papa janji gak bakal misahin kalian berdua lagi. Kamu cepet ke rumah sakit ya. Hai Nadine, udah setahun lebih kita gak ketemu. Kamu makin cantik aja. To the point aja. Kamu apa lagi dari aku? Kamu masih marah sama aku. Maaf ya, dulu aku bener-bener keterlaluan sama kamu. Baru nyadar ya? Terus ngapain masih berani muncul di hadapan aku? Aku mau minta maaf sama kamu karena pernah selingkuh dan nyakitin kamu. Oh aja sih, gak penting juga. Aku masih cinta sama kamu. Kamu mau gak balikan sama aku? Nadine, belum selesai ya. Alica dan Francisca udah nungguin di mobil dari tadi. Siapa cowok ini? Kenalin, ini Theo, manajer sekaligus pacar kesayangan aku. Apa? Pacar? Bener, aku pacar kesayangan dan manajer Nadine. Cowok ini manajer kamu. Kelihatan gak berkarisma dan gak profesional sama sekali. Sialan, kenapa semua orang anggap gue gak berkarisma sih? Oke, aku percaya dia manajer kamu. Tapi aku gak percaya kalau dia pacar kamu. Aku bakal buktiin sama kamu. Theo, Iya. Kalian? udah percaya kan? Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku muak lihat wajah kamu. Sialan, gue gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Akhirnya dia pergi juga. Udah sana kamu jauh-jauh. Aku gak butuh kamu lagi. Oh gitu, habis manis apa dibuang. Kamu udah ngambil ciuman pertamaku diem-diem. Gak bakal keulang lagi. Ini cuma sekali seumur hidup. Bye. Dasar macan betina. Tapi lumayan juga sih. Darlin, kenapa sih kamu gagal terus di bagian bridge-nya? Nadanya terlalu tinggi, suaraku gak nyampe Clara. Jadi aku improve. Masalahnya lagunya jadi false gara-gara kamu. Maafin aku. Apa aku bisa tukar bagian sama Ruby? Nggak bisa dong. Aku udah latihan bagianku berbulan-bulan. Enak aja tuker. Lagian suara Ruby tuh cempreng, gak cocok buat bridge. Kamu harusnya tahu kalau aku gak sanggup nada tinggi. Kenapa maksain aku di bridge? Itu karena kamu selalu belain Ref. Jadi kamu dianaktiriin ya di sini. Sial banget. Sayang, kamu kenapa? Baru pulang udah marah-marah aja. Aku gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Dan dia
udah pacaran sama manajernya. Siapa manajernya? Apa benar Ref Alterio? Bukan. Manajernya cuma orang biasa yang gak punya karisma dan terlihat amatir. Tuh kan apa aku bilang, Ref gak mungkin bisa bentuk grup baru tanpa modal. Kayaknya Ref udah depresi dan mengisolasi diri dari dunia hiburan. Kamu bener. Dia pasti udah sakit hati sama kita dan gak berani muncul karena udah kalah. Oh iya, by the way, tadi aku dengar kalian berantem. Ada apa? Biasalah, Pak. Darlin ngeluh mulu soal pembagian lagunya. Pak, saya bener-bener gak bisa ngambil nada di bridge. Terlalu mencekik buat saya. Keputusan saya mutlak. Kamu bakal tetap ambil bagian di bridge karena kamu visual. Tapi Pak, saya takut gak bisa maksimal. Saya nggak mau tahu. Kalau kamu gagal, saya bakal keluarkan kamu dari Pick Me Girls. Baik Pak. Pak Nathan beda banget sama Pak Ref yang pengertian. Selamat ya, penampilan kalian hari ini sukses besar di Outbox. Followers kita meningkat drastis. Hah? Yang bener, Ref? Yeay. Terus langkah kita selanjutnya apa? Tentu aja, ke panggung yang lebih besar. Menjadi idola yang sebenarnya. 6 bulan lagi, bakal ada audisi grup terbaik. Ref udah daftarin nama kalian. Wah, itu kan acara bergengsi. Kok bisa sih kamu daftarin kami, Ref? Kalian fokus latihan aja. Soal promosi dan audisi, biar aku yang ngurus. Koneksiku banyak. Pick Me Girls bakal ikut audisi juga. Buat tampil gelar girl group terbaik tahun ini lagi. Benar, audisi ini jujur dan transparan. Nathan gak akan bisa manipulasi hasilnya. Emangnya pemenang ditentuin dari apa? Dari voting penonton dan SMS pemirsa yang akan disiarkan secara live. Hah, aku deg-degan deh. Pasti di sana banyak grup yang lebih hebat daripada kita. Kalian tenang aja, menang kalah itu hal biasa. Aku gak bakal nuntut kalian berlebihan. Walaupun kamu gak nuntut kami buat jadi juara, tapi motivasi utamaku tetap ngalahin Pick Me Girls. Aku juga. Ayo kita buktiin ke mereka kalau Ref bisa bawa kita ke puncak.